Hai semua, aku Arin. Hari ini aku mau review tentang pemakaian aku sama iPhone 11 di tahun 2023. Jadi aku baru punya iPhone 11 ini di tahun 2023, which is baru beberapa bulan aku pakai. Tapi kalau kalian udah pernah lihat video aku unboxing, kalian bisa cek di sini. Itu udah banyak juga yang komen buat nanya gimana setelah beberapa bulan kamu pakai, dia minta diupdate gimana hasil reviewnya selama pemakaian beberapa bulan, baterai health-nya gimana, terus mereka pengen tahu aja gitu gimana iPhone 11 di tahun 2023, apakah worth it atau enggak. So stay tune terus. Oke guys, di sini aku mau bilang kalau aku itu sebelumnya pengguna Android. Kenapa? Ya emang budgetnya cuma buat Android. Dan kenapa aku milih iPhone sekarang? Karena pekerjaan aku udah lebih banyak ke video di Instagram, terus di TikTok juga aku upload, tapi lebih ke mirroring dari Instagram aja sih guys, sama di vlog di YouTube. Jadi aku suka traveling dan aku suka nge-vlog. Jadi ini emang aku beli buat kerja. Jadi aku kasih tahu dulu, HP ini literally aku pakai buat kerja, bukan cuma buat sosmedan aja ataupun pakai sehari-hari aja. Jadi emang buat kerja. Jadi nanti untuk reviewnya nanti kalian bisa tergambarkan gitu. Oh ternyata HP ini emang lumayan sibuk. Aku pakai ini udah 5 bulan kurang lebih dan baterai health-nya udah turun. Kenapa sih udah turun dan berapa turunnya? Aku bakal jelasin pemakaian aku sehari-hari. Terus aku bakal di sini aku itu termasuk orang awam ya guys. Tapi aku bakal bahas secara detail, secara sebagai orang awam gitu. Menurut aku iPhone 11 di tahun 2023 ini masih worth it. Karena dia cukup banget buat bikin video aku stabil, terus nggak ngeblur, warnanya juga natural. Salah satu aku ganti iPhone juga karena beberapa brand udah kayak nanya ke aku, kak videonya bisa lebih fokus lagi nggak? Padahal itu udah aku fokusin semaksimal mungkin pakai HP Android dan ternyata ya nggak bisa, resolusinya udah aku tinggiin tapi tetap aja hasilnya segitu. Apalagi kalau misalnya udah ke-upload di Instagram pasti kan, apalagi IG story itu bisa kalau nggak salah bisa nge-compress sedikit. Nah abis itu aku nabung dan akhirnya aku bisa beli ini aku beli di Digimap. Jadi ini bukan iBox tapi garansi Digimap, tapi sama masih resmi, garansi resmi di Indonesia, jadi aman. Aplikasi yang ada di sini aku cuman buat sehari-hari sama buat kerjaan, jadi nggak banyak-banyak banget. Untuk ngecas beneran 1 jam itu udah full 100%. Jadi baterai health-nya ini sekarang posisinya udah 98%. Jadi udah turun 2%. Aku mikirnya itu karena aku lumayan, kalau misalnya lagi sering bikin video itu bisa setiap hari, tapi kalau lagi enggak ya enggak. Cuman kan kalau lagi nggak bikin video aku ngedit juga gitu. Kalau posisinya kita ngerekam video terus tapi internet nyala, dia akan lebih cepat habis. Tapi kalau misalnya aku lagi ngevlog, aku biasanya mode pesawat supaya nggak gampang panas. Jadi emang standar sih sebenarnya sama HP-HP lain juga dibikin mode pesawat. Ya dia nggak akan bekerja 2 kali karena dia nggak sibuk cari sinyal, tapi sibuk ngerekam momen aja gitu. Untuk ngecasnya sendiri, proses ngecasnya itu 50% sampai 80%, HP ini tuh lagi panas-panasnya. Jadi ini jangan dipakai kalau lagi ngecas. Kalau emang bisa mode pesawat aja, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan setelah 80% dia ngecasnya mereda, kayak lebih lambat, tapi HP-nya mulai turun panasnya, mulai reda, mulai dingin lagi, mulai biasa aja, tapi tetap ngecas cuma lebih lambat. Dan aku mengusahakan untuk ngecas nggak sampai 100%, palingan 90-an%. Cuman udah selama 5 bulan ini udah beberapa kali kayak ketiduran, tapi emang ngecasnya itu kayak jam 2 pagi. Sebisa mungkin aku pasang alarm 1 jam setelah itu supaya nanti kalau udah 1 jam, udah 90% aku bisa cabut. Cuman beberapa kali aja sih kayaknya, kalau nggak 2 kali, 3 kali aku beneran aku tinggal sampai pagi. Tapi masih aman dan baterai health-nya 98% sekarang.
itu menurut aku masih nggak apa-apa, masih lancar. By the way, ini udah aku upgrade ke ini udah iOS 16.6.1. Jadi ya udah itu di upgrade juga karena emang harus di upgrade kan waktu itu. Sebelumnya aku lupa deh, dulu itu 16.2 aja deh kalau nggak salah pas baru beli. Dan abis itu nggak aku upgrade walaupun ada updatean iOS karena aku cukup gitu di iOS itu. Aku nggak mau nambah upgrade lagi supaya HP aku juga nggak gampang panas. Atau kan katanya kalau misalnya kalian butuh sistem baru yang ada di iOS baru, kalian bisa update, tapi kalau belum butuh ya nggak harus di-update juga gitu. Dan kemarin di 16.6 itu ya kalau nggak salah itu yang buat nambah keamanan dari iPhone itu sendiri, jadi aku harus update. Tapi baterai nggak terlalu ngaruh untungnya, jadi ya udah. Terus untuk editing, kalau misalnya HP ini lagi dipakai buat editing, satu video reels, dia lumayan kayak ngedit, cutting, dan teks itu pokoknya sampai finishing itu emang butuh 1 kali aja gitu. Jadi misalnya baterainya lagi masih 80%-an, 90%-an, tapi kalau udah buat ngedit itu lumayan makan baterai. Jadi emang biasanya aku hari dimana aku ngedit, aku khususkan dimana aku nggak mau bikin video lagi. Kalau emang posisinya udah 20%-an, aku langsung ngecas. Untuk ininya dia masih enak aja gitu. Kameranya emang stabil banget, aku suka. Untuk merubah kebiasaan dari Android ke iPhone aku nggak terlalu sulit karena sebelumnya aku udah sering banget nonton tutorial YouTube kayak review dari YouTube tentang iPhone, jadi aku tahu cara pakainya. Tapi kalau misalnya aku nggak tahu pun aku bisa langsung nonton di tutorial juga. Nah, ini desain template aku yang udah aku pakai, jadi beneran isinya itu yang aku butuhin aja. Aku juga pernah bikin video sih ada apa aja di dalam iPhone aku, itu di sini kalian bisa cek aja. Nanti link-linknya aku bakal taruh di description box. Ini aku beli waktu bulan puasa, itu lagi pas banget turun 7 jutaan, 7,2. Kenapa 7,2 aku ambil sedangkan sekarang udah harga 6,99? Karena 7,2 itu waktu itu aku mikirnya warna putih udah jarang karena waktu itu tinggal warna putih dan hitam. Sedangkan warna hitam itu ada banyak dan aku pengen warna putih. Oh ya, aku bakal kasih unjuk physically-nya. Aman sih, ini belum ada baretan sama sekali. Aku sama sekali nggak pakai penutup kamera, pelindung lensa kamera tambahan karena katanya itu juga nggak bagus kalau misalnya langsung ditempel, malah takutnya malah rusak. Itu menurut sepupu aku yang udah lama pakai iPhone. Dan ini udah 26% karena aku tadi abis bikin video juga sebelum ini. Jadi aku pengen langsung ngecas aja. Jadi tips aku ya kalau lagi ngecas mending jangan dipakai. Kalau emang udah malam mending di mode pesawat aja dulu biar lebih aman gitu ngecasnya. Karena kalau lagi aktif kan dia akan masuk terus kan, WhatsApp gitu-gitu, notif tuh akan masuk terus. Jadi emang lebih panas pastinya kalau ngecas. Dan selama 5 bulan pemakaian aku masih aman-aman aja, masih suka. Kalau misalnya ada iPhone sekarang 11 udah 6,9 dan kalian mau beli, mending kalian beli aja mumpung lagi turun. Nah, untuk giganya sendiri aku ini milih yang 64 giga aja supaya budgetnya juga masuk di aku. Dan aku nggak masalah sama memori, selama ini video juga masih banyak. Cuman kadang yang emang udah nggak kepake banget, emang langsung aku hapus atau aku backup ke laptop aku. So far aman, karena aku juga emang nambah iCloud, jadi yang 15.000 per bulan itu. Jadi emang ya udah aku nggak masalah sih. Buat kalian yang emang pengen punya memori yang lebih gede, ya nggak apa-apa juga. Toh harganya juga udah turun. Tapi aku pilih yang 64 GB supaya budget aku masuk karena aku berusaha nggak mau punya hutang, jadi aku nyesuaiin budget aku aja. Oke. Toh bisa diatasi pakai iCloud. Oke, itu dia review singkat aku. Kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi, mungkin aku ada yang lupa bahas apa, kalian bisa komen di bawah. So ya, itu dia review pemakaian iPhone 11 selama 5 bulan di tahun 2023 ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih like, jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Dan aku mau makasih banget buat yang udah subscribe. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.